pagi di Sekolah Minggu GKJ Ngadirejo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekarang Bu Ani mau mendengar suaranya dari rumah ya. Shalom. Kok nggak ada suaranya ya? Sekali lagi ya. Shalom. Wah, baru 1-2 anak ini yang bilang shalom. Sekarang sekali lagi ya. Shalom. Wah, luar biasa. Sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita memuji Tuhan dulu. Satukanlah hati kami. Yuk, puji Tuhan sambil tepuk tangan ya. Yang belum bisa belajar. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ya, masih dingin nggak setelah memuji Tuhan? Wah, ada yang masih. Berarti nanti kita harus lebih lagi untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, kita tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami kembali Tuhan menghadap ke-Hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan di hidup kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami agar kami dapat memelihara firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih setia menemani kami. Tuhan masih setia memberi berkat kepada kami. Di dalam Engkau, Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita mau ambil di kitab
Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Yuk dibuka Alkitabnya bagi yang sudah bisa membaca. Kita baca baik-baik. Yang belum bisa membaca, kita bisa mendengar firman Tuhan yang akan Bu Ani bacakan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini pasti sering yang namanya ngambek. Masih ingat firman kemarin, firman minggu lalu oleh Bu Adi? Masih ingat ya tentang bangsa Israel yang ngambek karena kelaparan. Nah, sekarang Bu Ani mau bertanya pada anak-anak di sini. Siapa yang sering ngambek? Wow, angkat tangan semua, ternyata nggak ada yang nggak pernah ngambek. Ngambeknya karena apa ya? Ayo satu-satu bilang di depan kamera, di depan video satu-satu. Ngambeknya karena apa? Wow, ngambeknya karena nggak boleh main. Ya, karena virus ada di mana-mana ya, jadi mainnya di dalam rumah aja. 2, ngambek karena apa lagi? Oh, ada yang bilang nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih sangu. Ngambek, wah. Apalagi, ayo yang ketiga apalagi? Ayo apa? Oh, ngambeknya karena disuruh mandi. Oh, kalau nggak mandi bau ya. Nah, ini adalah contoh anak yang lagi ngambek. Kira-kira baik nggak ya? Nah, bicara soal ngambek, Bu Ani punya cerita. Setelah ini kita mau mendengar dan melihat sebuah video itu tentang keledai pengeluh. Keledai itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. Keledai itu seekor hewan mirip kuda, bentuknya agak kecil. Nah, segini ini dulu untuk membawa barang-barang manusia, ya barang-barang yang berat. Nah, yuk kita tonton videonya, kita dengarkan baik-baik ya. Siap ya? 1, 2, 3. Tersebutlah seekor keledai yang suka sekali mengeluh. Keledai itu bekerja pada seorang petani dan tugasnya sehari-hari adalah mengangkut sayur dan buah-buahan. Pekerjaanku sungguh tidak enak.
Aku harus bangun pagi setiap hari, lebih pagi dari ayam jago. Padahal aku ingin tidur dari pagi sampai sore. Belum lagi, aku harus membawa sayur dan buah-buahan yang berat itu. Benar-benar mengesalkan. Si keledai pun terus saja bermalas-malasan setiap hari dan mengeluh. Si keledai merasakan kian hari pekerjaannya kian berat saja. Padahal sebenarnya tugasnya dari dulu sama saja. Pak Petani tidak menambah pekerjaannya. Keledai itu sungguh keterlaluan. Ia mengeluh terus-menerus, padahal pekerjaannya ringan. Aku sudah memberinya makan yang enak dan banyak, tapi ia tetap saja mengeluh. Lama-kelamaan Pak Petani pun semakin jengkel dengan kelakuan keledai itu. Besoknya Pak Petani seperti biasanya pergi ke pasar untuk menjual sayur dan buah-buahan bersama keledai. Saat menjual sayur dan buah-buahan di pasar, ia bertemu sahabatnya tukang kulit. Tukang kulit itu sedang mengangkut barang dagangannya, yaitu kulit binatang untuk dijual di pasar. Melihat tukang kulit bekerja keras mengangkut semua barang dagangannya, Pak Petani pun menyapanya. Apa kabarmu, tukang kulit? Oh, Pak Petani, aku baik-baik saja. Bisnisku bahkan terus berkembang. Apa kamu tidak capek mengangkut kulit itu sendirian setiap hari? Terus terang aku capek, tapi ya mau bagaimana lagi? Tiba-tiba Pak Petani mendapat sebuah ide. Apa kau berniat membeli keledaiku? Aku memang berpikir untuk membeli keledai untuk mengangkut barang-barangku, tapi aku belum punya uang yang cukup. Kamu tidak perlu khawatir akan hal itu. Aku menjualnya dengan harga yang murah. Hah? Kenapa bisa begitu? Sejujurnya, keledai ini aku jual dengan harga murah karena ia suka mengeluh dan bermalas-malasan. Setelah berpikir lama, tukang kulit tertarik dengan keledai itu. Lagi pula, ia sedang sangat membutuhkannya, maka ia pun membawa pulang si keledai setelah membayar beberapa uang kepada Pak Petani. Semoga ia menikmati pekerjaan barunya. Keledai itu tidak bahagia bekerja denganku. Ia selalu mengeluh. Sesampainya di rumah si tukang kulit, si keledai langsung disuruh bekerja. Ia bertugas mengangkut kulit-kulit binatang. Selain berat, kulit-kulit itu juga bau. Hal ini membuat si keledai syok, maka ia pun kembali mengeluh. Ya ampun, kalau tahu begini lebih baik aku bekerja dengan si petani saja. Di sana aku hanya mengangkut sayur dan buah-buahan yang beraroma segar. Sementara di sini aku harus mengangkut kulit yang berat dan berbau busuk. Aku benci bekerja dengan si tukang kulit. Lama-kelamaan si tukang kulit kesal dengan si keledai yang malas-malasan dan terus mengeluh. Si tukang kulit tidak tahan lagi. Pekerjaannya kacau gara-gara si keledai. Ia berniat untuk menjual keledai itu dan mencari keledai lain yang lebih rajin. Aku akan menjualmu, keledai malas. Jual saja aku. Aku juga sudah tidak tahan lagi bekerja denganmu.
Si tukang kulit membawa si keledai ke tambang batu bara milik sahabatnya. Kebetulan sekali si penambang batu bara memang sedang membutuhkan hewan pengangkut. Maka ia pun membeli si keledai dari si tukang kulit. Aku sudah berpesan kepadamu, keledai itu pemalas dan suka mengeluh. Tak masalah, aku sudah biasa menghadapi hewan pemalas seperti ini, Jawab penambang sambil memegang cambuk. Keledai langsung disuruh bekerja saat itu juga. Tugasnya adalah mengangkut batu bara yang jauh lebih berat daripada kulit hewan. Sedikit saja si keledai malas-malasan, maka si penambang batu bara akan mencambuknya. Tidak ada waktu bersantai-santai di sini. Penambang batu bara membentak si keledai yang mulai tampak loyo. Duh, ternyata tempat ini seperti neraka. Aku berharap bisa kembali bekerja di tempat Pak Petani. Bekerja di sana benar-benar enak, jauh lebih santai daripada di sini. Atau kembali bekerja di tempat si tukang kulit juga tidak apa-apa. Paling tidak, ia tidak mencambukku meskipun aku malas-malasan bekerja. Namun tentu saja harapan si keledai tidak terkabul. Keledai harus terus bekerja di tambang itu. Kini si keledai hanya bisa menyesal karena dulu tidak mensyukuri pekerjaannya sewaktu masih tinggal di tempat Pak Tani. Nah, begitulah ceritanya. Orang yang suka mengeluh pasti hidupnya susah sendiri seperti keledai tadi ya. Nah, makanya anak-anak yang di rumah jangan suka marah, jangan suka mengeluh. Karena kita akan membuat hati ibu kita, bapak kita, siapa? Ayah bundanya, neneknya, kakeknya jadi sedih. Kalau mereka sedih, apalagi Tuhan pasti sedih juga, ya kan? Dulu Tuhan juga menjagai bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tapi malah orang-orang Israel itu ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan juga sama sedihnya, iya kan? Nah, anak-anak masa karena gak dikasih uang jajan, gak boleh main ke sana-sana, kok jadi marah, jadi ngambek? Gak boleh ya. Sekarang kita harus mengerti bahwa orang tua kita itu juga sangat mengasihi kita. Gak boleh main ke sana-sana, gak boleh jajan sembarangan. Karena nanti kalau sakit ya kita yang merasakan. Terus orang tua kita jadi sedih. Oke? Ya. Persembahan pujian dari teman kita, Lika. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Wah, nggak terasa sekolah minggunya sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dari awal sampai saat ini. Ajari kami untuk selalu menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami selalu kesehatan. Haleluya, amin.